Tanduk sang rusa, perpaduan keberanian, ilusi, karisma, dan reputasi. Seekor rusa tua yang berpengalaman, apabila merasa dalam keadaan bahaya, ia akan menghentikan seluruh aktivitasnya, berdiri, waspada, dan berani menatap langsung tanpa berkedip sedikit pun ke sumber rasa takutnya. Tubuhnya dibuat tegap, besar, dan gagah. Predator yang mengincarnya dapat melihat tanduk rusa yang mengerikan itu, sambil menatap mata sang rusa tua yang tak bergeming. Sang rusa tua tak punya rasa takut sama sekali dalam hatinya. Ia tetap tak bergeming, sambil menatap tajam lawan yang mengepungnya dengan posisi tempur yang gagah perkasa. Cepat lambat, lawan akan dibuat kebingungan. Lawan menggertak, menggonggong, mengeram. Tapi rusa tua tak goyah sama sekali. Dia terus waspada dan memposisikan diri tidak mudah diserang. Setelah sekian lama diusik dan ditakut-takuti, namun tetap saja tidak mempan, akhirnya kawanan musuh yang mengepung pergi dengan sendirinya tanpa menyerang sekalipun. Selanjutnya, sang rusa tua kembali ke sungai, minum, dan menikmati sejuknya udara sore sebelum akhirnya kembali ke sarang untuk beristirahat. Demikianlah seharusnya sang penguasa bersikap dan bertindak. Karisma dan kehormatan yang memungkinkan kita untuk dapat memenangkan pertempuran tanpa harus bertempur. Kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan dengan usaha sedikit, atau membuat orang lain mau mengeluarkan upaya besar untuk mendukung diri kita. Karisma dan kehormatan adalah ilusi yang ada di pikiran orang lain berkenaan dengan diri kita. Semakin kuat ilusi ini dalam benak orang-orang akan membuat pekerjaan kita semakin mudah. Tujuan kita semakin cepat tercapai. Perlu dipahami bahwa ilusi bersifat netral, tergantung siapa dan untuk apa memakainya. Ilusi terhadap karisma dan kehormatan jarang dimiliki oleh para pemula. Ada 4 tahap ilusi diri. 1 ilusi kosong, 2 ilusi realistis, 3 ilusi tak terbantahkan, 4 ilusi ketulusan. Mari kita bahas. 1. Ilusi kosong. Ilusi kosong adalah diri kita yang sama sekali bukan seperti apa yang orang lain harapkan. Kita tidak mungkin bisa menjadi seperti apa yang diharapkan oleh orang lain. Tapi anehnya, orang lain itu percaya penuh bahwa diri kita adalah seperti apa yang mereka harapkan. Ilusi kosong ini dapat kita pertahankan dengan manajemen harapan. Artinya, selama kita masih bisa berkomunikasi intensif, menjaga benaknya terus terhipnotis, membuat orang terus rela menikmati penantian panjang, masih bisa membuat percaya mereka ke kita, maka ilusi kita akan tetap bertahan. Ilusi kosong dapat kita peroleh dengan berkata meyakinkan, berekspresi meyakinkan, bertindak meyakinkan, dan yang terpenting adalah menjanjikan hal-hal yang sangat muluk, terutama dalam hal harta benda dan kebebasan hidup. Ilusi ini bisa lebih sukses lagi jika kita melengkapi diri dengan penampilan fisik, fashion, gadget mahal, dan bukti-bukti real harta benda mewah mentereng lainnya yang kita tunjukkan langsung maupun via video yang terlihat begitu nyata dan begitu meyakinkan pada sang mangsa. Mereka tidak perlu tahu di belakang layar cara kita mendapatkan harta benda itu bagaimana dan tanggungan-tanggungan teknis lainnya. Dengan demikian, mereka yang sudah dibutakan oleh keuntungan yang terlihat begitu nyata di depan matanya akan memberikan apapun yang kita minta, termasuk harta benda, jaringan, reputasi mereka sendiri secara sukarela dan cenderung mati-matian. Enak kan? Namun jangan terlena sehingga lengah. Ilusi kosong ini akan segera hilang saat kita tidak bisa membuktikan ilusi yang kita janjikan pada waktunya. Maka, jika kita gunakan ilusi ini, jangan pernah memberikan tenggat waktu atau durasi realisasi, karena hanya jadi bumerang untuk kita. Selain itu, ilusi kosong ini akan mulai terbongkar juga jika orang yang terjebak ilusi kosong ini sudah tidak sabar lagi dengan cerita-cerita manis kita, atau memang sudah tidak punya uang lagi untuk kita peras, atau bisa juga kita menghadapi due diligence, yakni proses investigasi dan penilaian secara objektif yang sangat ketat darinya, sehingga jadi ketahuan deh kosongnya. Apabila hal ini terjadi, kita dapat memilih 3 opsi. 1. Kabur dengan terhormat. 2. Kabur dengan tidak terhormat.
3. Tertangkap dan menerima penghakiman sosial dan hukum yang berlaku. Nomor 4, opsi lain, bertanggung jawab mengembalikan uang, tidaklah mungkin bisa kita lakukan. Karena sudah habis kita makan. Dan untuk biaya operasional poles-memoles yang mahal. Pada saat orang tenggelam, orang akan berontak hebat, mencoba meraih apapun yang bisa dia raih, memegang apapun yang bisa dia pegang. Tanpa disadari, terkadang hal itu hanya menenggelamkannya lebih dalam. Bahkan orang-orang di sekitarnya yang ia sayangi pun juga ikut-ikutan terseret tenggelam. Banyak yang tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Berhati-hatilah menggunakan ilusi kosong ini. Hukum karma itu ada. Jadilah rusa yang baik dan soleh. Jangan pernah berbohong dan menipu. Ilusi jenis kedua, ilusi realistis. Ilusi realistis adalah ilusi yang hanya bisa menjadi kenyataan bila orang-orang mempercayainya. Ilusi yang bisa jadi nyata, bisa juga tidak. Tergantung seberapa banyak orang yang percaya dan seberapa kuat kepercayaan masing-masing orang itu. Ilusi ini biasa digunakan pengusaha terhadap bank atau broker investasi, meyakinkan calon investornya membeli produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang mereka jual, hingga mereka mau dan mampu berjuang sepenuh hati. Ilusi kosong biasa digunakan untuk kegiatan jual beli, sedangkan ilusi realistis biasa digunakan untuk kegiatan investasi. Orang yang menggunakan ilusi realistis biasanya memiliki penampilan yang sangat meyakinkan, berada di tempat atau kantor yang sangat meyakinkan, dikelola oleh orang-orang yang tampak meyakinkan pula. Bahkan begitu meyakinkannya, ilusi ini terkadang pengelola atau karyawan-karyawannya pun tidak sadar bahwa perusahaan tempat mereka bekerja itu adalah perusahaan ilusi. Mereka yang mengandalkan ilusi ini umumnya memiliki kurikulum vitae dan track record yang meyakinkan, sehingga membuat orang rela mempertaruhkan uang padanya. Ia meyakinkan karena memiliki rupa terjang masa lalu yang memang meyakinkan, dan didukung pula oleh sifat serakah manusia untuk berinvestasi di tempat yang menguntungkan, dan kalau bisa waktu panennya sehari semalam. Tidak heran ilusi jenis ini adalah ilusi yang paling merusak di antara lainnya. Kenapa? Karena semakin mereka, sang ilusionis, membuktikan prestasi mereka, maka orang-orang juga akan bertaruh uang semakin besar untuk mereka, sampai semuanya terlambat. Nasi sudah menjadi bubur, rugi besar sudah dialami, uangnya sudah lenyap di telan bumi. Penjelasan saya tadi adalah kemungkinan buruknya jika si pengguna ilusi realistis ini orang jahat. Namun, ilusi realistis ini juga ada kemungkinan baiknya. Mereka yang menggunakan ilusi ini adalah para pengusaha tanpa modal yang memang memerlukan suntikan dana segar agar usahanya sungguh-sungguh bisa berjalan, berekspansi, dan memberi penghasilan besar untuk dirinya dan investornya. Ilusi ini juga bisa digunakan oleh para pemimpin untuk membangkitkan semangat pasukannya dengan perencanaan yang jelas, lugas, matang, dan terperinci. Ilusi realistis akan menghilang bersamaan dengan hilangnya kepercayaan orang terhadap si ilusionis. Semakin besar kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya, maka efek merusaknya semakin besar untuk dirinya dan orang yang mempercayainya bila ia ingkar atau gagal menjaga kepercayaan yang sudah diterimanya. Namun, bila berhasil, efek positifnya pun akan sangat besar bagi semua orang yang berkepentingan, yang percaya, dan terlibat di dalamnya. 3. Ilusi tak terbantahkan. Ilusi tak terbantahkan muncul karena dia mewakili apa yang ditampilkannya. Ilusi ini tidak mungkin terbantahkan, karena memang begitulah kenyataan apa adanya. Ini adalah ilusi yang paling sering dilakukan oleh konglomerat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan tanpa mengeluarkan modal sepeser pun. Ilusi ini menunjukkan segalanya apa adanya, sehingga orang yang ditunjukkan ilusi ini dapat takluk tanpa melakukan perlawanan sama sekali. Ilusi ini akan kehilangan kesaktiannya bila sang pemiliknya lupa diri, lupa daratan, atau sengaja atau tidak ia menciptakan terlalu banyak musuh yang menyerangnya. Kenapa dikatakan ilusi? Karena tidak langgeng. Apa-apa yang dimilikinya tidak permanen sampai hari kiamat. Sewaktu-waktu bisa hilang, baik karena dirinya atau karena anak cucu keturunannya. Nomor 4, ilusi ketulusan. Ilusi ketulusan adalah ilusi tertinggi. Ilusi ketulusan akan tetap bertahan walau seluruh dunia tidak mempercayainya. Ilusi ini lahir dari kehormatan yang dimiliki pemiliknya dan komitmen untuk melaksanakannya dengan tulus. Mereka tidak melekat pada apa kata orang.
apa penilaian orang. Mereka tetap menjalankan apa yang diyakininya tanpa beban. Begitu tulusnya ilusi ini, sehingga siapapun yang menggunakannya akan memancarkan aura suci dari ucapannya, dari tindakannya, dari tatapannya, dan dari seluruh tubuhnya. Aura yang begitu menggetarkan hati setiap orang yang bertemu dengannya. Ia berkomitmen terhadap kejujuran dan tidak menjanjikan apapun pada siapapun yang tidak bisa diwujudkan. Alias, ia hanya berjanji terhadap apa-apa yang bisa ia wujudkan saja. Ia akan sangat susah tidur kalau janjinya belum ditepati. Walaupun sangat mulia, ilusi tertinggi ini pun bisa hilang kesaktiannya bila sang pemiliknya suatu saat mengkhianati idealismenya sendiri. Sebenarnya ada satu ilusi lagi, yakni nomor 5, ilusi karisma bawaan atau bakat. Bersyukurlah orang yang dilahirkan memiliki ilusi karisma bawaan, karena tanpa perlu berusaha pun orang-orang sudah terbuai dengan karismanya, suaranya, wajahnya, pembawaannya, tatapan matanya, bau badannya, dan sebagainya secara alamiah memancarkan aura yang menghipnotis. Ilusi karisma bawaan ini jarang ada. Kalaupun ada, tetap dapat lenyap bila sang pemiliknya terbukti tidak kompeten, terbukti tidak amanah, terbukti berkhianat. Seorang pemimpin yang hebat dapat memiliki, menggunakan, dan mengendalikan sebagian atau keseluruhan ilusi yang sudah saya jelaskan tadi. Pemimpin yang efisien selalu mengandalkan ilusi-ilusi dalam mewujudkan setiap tujuannya. Jika kita tidak memiliki salah satu ilusi itu, kita bisa kok meminjam ilusi yang dimiliki orang lain untuk kepentingan kita. Tidak semua ilusi harus kita miliki atau ciptakan sendiri. Segala sesuatu yang belum menjadi nyata bagi orang yang melihatnya adalah sebuah ilusi. Bagaimana bagi si ilusionis itu sendiri? Nah, bukan ilusi, baginya itu kenyataan yang harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan sesuai cita-citanya. Namun demikian, hanya ilusi yang baik dan mulia saja yang perlu kita gunakan. Kita sampaikan dan kita pastikan sebanyak-banyaknya orang mendukung kita agar ilusi baik ini bisa segera menjadi kenyataan. Kenyataan tidak hanya untuk kita, tapi untuk mereka semua. Inilah kemenangan tertinggi, kemenangan yang diraih tanpa bertempur. Untuk sukses, kita harus melekat pada lingkungan yang terbukti sukses, bukan lingkungan yang ingin sukses. Untuk soleh, kita harus melekat pada lingkungan yang terbukti soleh, bukan lingkungan yang ingin soleh. Bergabunglah, perluaslah, dan seriuslah bersosialisasi intensif di lingkungan orang sukses, baik secara online maupun offline. Selanjutnya, takutlah pada saat orang-orang menjadi serakah, dan serakahlah pada saat orang-orang ketakutan. Bencana bagi sebagian orang adalah berkah bagi sebagian orang lainnya. Bersikap berkebalikan dengan orang lain tidaklah gila atau jahat jika kita tahu latar belakangnya. Anti-mainstream itu perlu karena kita akan membawa perubahan untuk melahirkan mainstream baru. Dengan karisma sang rusa, kita mampu mengerjakan pekerjaan besar dengan usaha, waktu, pikiran, uang, tenaga yang relatif lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Karena orang lain yang kompeten, berpengalaman, dan berkarisma yang akan mengerjakannya untuk kita. Artinya, karisma itu tidak harus milik kita semua. Karisma tertentu bisa kita pinjam dari orang lain. Besarnya karisma diri kita itu linier dengan besarnya reputasi diri. Reputasi diri dibangun tidak dalam hitungan hari atau hitungan bulan, tapi hitungan tahun, bahkan puluhan tahun. Jika kita ingin mempercepat suksesan diri dan perusahaan kita, banyak-banyaklah memupuk reputasi diri, sekaligus meminjam reputasi sebanyak-banyaknya orang yang tentunya sesuai bidangnya masing-masing. Contoh, apabila kita ingin membangun hotel, gunakan reputasi arsitek terkenal. Ajak dia kerjasama untuk mega proyek ini dengan membuat desain hotel serta rencana bisnis yang solid untuk meyakinkan pemerintah dan dinas pertanahan. Untuk mendapatkan pendanaan hutang bank, gunakan karisma broker properti real estate senior dengan keahlian khusus bidang pembiayaan yang memiliki reputasi baik di mata bank. Untuk memastikan hotel ini bisa berjalan bagus nanti kalau sudah jadi, pinjam karisma perusahaan hotel terkemuka dengan kerjasama joint operation.
Selesai sudah, tugas kita hanya melobi, negosiasi, membuat perjanjian kerjasama, dan menyiapkan uang modal 30% dari kantong pribadi. Pun bila kantong pribadi tidak ada modal, kita bisa meminjam reputasi pengusaha senior untuk menjaring investor menanam uang mereka di proyek hotel kita. Bahasa mudahnya, dengan tanduk rusa, kita punya hotel modal dengkul dan modal kertas MOU. Tugas entrepreneur 13. Berani dan gunakanlah kombinasi ilusi kosong, ilusi realistis, ilusi tak terbantahkan, dan ilusi ketulusan, dan ilusi karisma bawaan sebanyak-banyaknya untuk memajukan perusahaan kita. Buat rencana detail, step by step dengan timeline ketat dan alokasi biayanya masing-masing. Tunjuk penanggung jawab program setiap proyek ini. Penanggung jawab akan difokuskan 100% waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membangun ilusi-ilusi ini untuk mencapai tujuan perusahaan. Tokoh dalam ilusi ini bisa manusia, bisa juga perusahaan. Idealnya sih gabungan dari manusia dan perusahaan. Ada manusianya, ada perusahaannya. Perusahaan itu satu, tapi manusia itu bisa banyak dan saling melengkapi. Tugas entrepreneur 14. Petakan manfaat dan karisma dan reputasi orang lain yang telah bekerja sama atau setidaknya berhubungan dengan kita. Gunakan reputasi dan karisma mereka sesuai kebutuhan kita untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan target perusahaan. Gunakanlah sebanyak-banyaknya reputasi mereka dengan memberi penawaran kerjasama yang tidak mungkin dapat mereka tolak, karena sangat menguntungkan bagi dirinya, ditinjau dari berbagai aspek serta dengan resiko serendah mungkin untuknya, plus untuk kita juga. Kerjasama ini pun harus sesuai atau di dalam lingkup profesi yang mereka kuasai, sudah berkecimpung langsung di dalamnya bertahun-tahun lamanya. Semakin banyak reputasi orang yang kita pakai, semakin mudah dan cepat terwujudnya cita-cita kita.